Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik dalam menghafal Al-Qur'an untuk pemula. Ya, tentunya bagi kita semuanya yang belum pernah menghafal akan kesulitan, maka dengan cara seperti ini saya jelaskan, insya Allah nanti akan mudah dalam menghafal Al-Quran, terutama bagi pemula yang punya semangat tinggi dalam menghafal Al-Quran. Tentunya kita harus banyak berlatih, banyak bersabar, dan tentunya harus istiqomah senantiasa mengulangi hafalan ayat yang akan dihafal. Ini kita misalkan mushaf Al-Quran. Ini lembar sebelah kanan dan ini lembar sebelah kiri. Nah, ini adalah contoh dari ayat-ayatnya. Biasanya dalam mushaf Al-Quran yang kita pakai atau mushaf Al-Quran yang biasanya untuk menghafal itu adalah mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu disebut dengan Al-Quran pojok atau Al-Quran sudut, yang setiap akhir bawah halaman yang paling bawah ini adalah akhir dari ayat, kemudian sebelahnya juga akhir dari ayat, maka tidak bersambung ke lembar berikutnya baru akhir ayat, maka setiap di ujung dia akan diakhiri dengan akhir ayat. Biasanya ada 15 baris ada dalam mushaf Utsmani. Maka ketika memulai menghafal ayat yang kita hafal, yang paling atas misalnya, maka kita ulang beberapa kali. Kita ulang-ulang sampai kita hafal. Dan tentunya mengulang ini punya intensitas yang berbeda-beda setiap orang. Bagi yang mungkin punya kemampuan yang cerdas, berapa kali, 3 kali, 4 kali dia bisa langsung hafal. Tapi bagi kemampuan yang mungkin agak rendah, harus 10 kali, 15 kali, atau mungkin 20 kali dan seterusnya baru kemudian hafal. Setelah ayat pertama hafal, kemudian kita mencoba untuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua kita ulang-ulang sesuai dengan kemampuan kita, tidak mesti sama dalam mengulang. Maka setelah ayat 1 dan ayat kedua itu sudah kita hafal, maka kita sambung. Ya, sudah kita hafal. Ketika kita menghafal ayat pertama, kita hafalkan, kemudian kita tutup. Ayat kedua juga kita hafalkan, kemudian kita tutup. Baru kemudian kita baca terlebih dahulu. Kita sambung bacanya. Ya, bisa 2 kali atau 3 kali ulangan antara ayat 1 dengan ayat yang kedua. Ya. Setelah ayat 1 dan kedua kita coba kita baca atau kita hafal bersambung, maka kemudian kita tutup. Kita hafal ayat ke-1 dan kedua. Setelah ayat 1 dan kedua mushaf kita tutup, kemudian kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini sama caranya, ayat 1 dengan ayat kedua. Kita ulang-ulang dulu beberapa kali sesuai dengan kemampuan kita. Setelah lancar, kemudian kita coba untuk tutup mushafnya. Setelah ayat ketiga hafal, maka kita buka lagi mushaf itu. Kita baca lagi ayat 1, ayat kedua, dan ayat ketiga. Setelah kita baca 2 kali atau 3 kali, kemudian mushaf kita tutup. Coba kita hafalkan ayat ke-1, kedua, dan ketiga. Misalnya ayat kedua itu tidak lancar, maka kita buka dulu mushafnya. Kita lancarkan ayat yang kedua. Kemudian kita tutup lagi ayat 1, ayat kedua, dan ayat ketiga yang sudah kita hafal. Kemudian kita tutup mushafnya dan coba kita menghafal tanpa membuka mushaf. Kemudian seterusnya sampai yang bawah. Setelah ayat bawah di sini sudah lancar,
sudah jadi hafalan, maka coba untuk kita baca secara keseluruhan satu halaman ini atau satu muka ini, atau disebut dengan satu kaca ini. Setelah kita coba tutup mushafnya, kita hafalkan. Kalau misalnya kok hafalan kita tidak lancar, misalnya di ayat yang ke-7, misalnya ayat yang ke-7 kita tidak hafal, maka coba untuk kita baca 2 ayat sebelumnya. Ya, berarti ayat ke-5 kita baca, ayat ke-6 kita baca, ayat ke-7 kemudian kita baca. Nah, setelah 3 ayat ini kita baca, ayat 5, ke-6 dan ke-7, maka kita tutup lagi mushafnya, kita coba hafalkan ayat 1 sampai kemudian ayat 8. Insya Allah nanti akan lancar. Jadi ketika kita tidak lancar pada ayat atau nomor tertentu, maka jangan langsung kita hafalkan yang itu, tapi kita hafalkan 2 ayat sebelumnya. Jadi ketika kita nanti sampai di ayat ke-5 dan ke-6, maka kita sudah bisa mengira-ngira atau sudah ada ancang-ancangnya ayat yang keberapa tadi yang kita lupa, kemudian kita juga tahu kata apa yang kita tidak lancar tadi. Nah, setelah kemudian ayat ke-8 sudah lancar semuanya, sudah kita tutup mushafnya, maka kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9. Sudah lancar ayat yang ke-9 ini, kita baca terlebih dahulu sama seperti ayat kedua, 1, kedua, dan ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Maka kemudian kita sambungkan ayat ke-8, ke-9 kita ulang-ulang, tidak harus dari atas. Ayat ke-8 dan ke-9 kita ulang-ulang terus. Ya, sudah jadi ayat ke-8, ke-9 sudah kita lancarkan, kemudian kita tutup, kita baca ayat ke-8 dan ayat ke-9. Dalam kondisi mushaf sudah tertutup, ayat ke-8, ke-9 sudah lancar, maka kemudian kita tutup mushaf dan kita baca secara keseluruhan ayat ke-1 sampai kemudian ayat yang ke-9. Nah, dan seterusnya. Untuk sebelahnya tidak harus mengulang dari ayat ke-1 dan ke-8. Nanti ayat sebelahnya bisa berulang-ulang, ayat 9 ke 10 terus seperti itu, nanti sudah jadi 9, 10, 11 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian nanti kita baca, kalau sudah lancar kita tutup secara hafalan, yaitu ayat ke-9 sampai ayat yang ke-16. Kalau sudah lancar semuanya dalam bentuk hafalan, maka kemudian mushaf kita tutup, kita hafalkan secara keseluruhan atau kita ulang hafalan itu secara keseluruhan. Kemudian untuk ayat berikutnya, maka kita hafalkan ayat ke-17 terlebih dahulu. Ayat ke-17 sudah hafal, kemudian kita sambung ayat ke-16 dengan ayat yang ke-17. Nah, biasanya di mushaf tertentu ada di sudut sebelah kiri, ini biasanya ada ayat yang mulainya ada sepotong ayat untuk memulai ayat yang berikutnya untuk memudahkan dalam menghafal. Nah, seperti itulah untuk pemula yang belum begitu paham tentang bagaimana menghafal Al-Quran. Insya Allah bagi yang sudah terbiasa, maka tidak terlalu banyak mengulang-ulang dalam membuat hafalan setiap ayatnya. Ya, mungkin bisa 2 kali atau 3 kali, 4 kali, dia akan cepat menambah ayat berikutnya. Maka jangan nambah ayat ke bawahnya, ayat berikutnya, jika ayat yang atasnya belum begitu lancar. Karena otak tidak akan mungkin mampu menambah hafalan kalau hafalannya belum begitu kuat. Ya, biasanya kalau hanya remang-remang hafalannya nanti akan mudah hilangnya. Nah, maka seperti itu, mudah-mudahan mempermudah bagi yang memulai untuk menghafal Al-Quran. Maka tidak ada halangan untuk kita semuanya untuk menghafal Al-Quran usia berapapun.
Ya, tidak ada kata terlambat dalam menghafal Al-Quran. Ya, teruslah untuk bersabar dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.